Pengertian dan tujuan pengembang variasi mengajar. Pengembang variasi belajar mengajar merupakan upaya yang terencana dan sistematis dalam menggunakan berbagai komponen yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Istilah variasi menurut beberapa sumber diantaranya: yang pertama, kasus istilah populasi diartikan sebagai selingan atau pengganti. Yang kedua, Winata Putra dalam Pupuh Fathur Rahman mengartikan variasi sebagai keanekaan yang membuat suatu tidak monoton. Dalam hal ini, variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan atau dibuat untuk memberikan kesan yang unik. Yang ketiga, Suitomo mengadakan variasi dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan cara atau gaya menyampaikan yang suatu kepada cara atau gaya menyampaikan yang lain dengan tujuan menghilangkan kebosanan atau kejenuhan siswa saat belajar sehingga menjadi aktif berpartisipasi dalam belajar. Yang keempat, Hamid Darmaji, variasi dalam kegiatan pembelajaran merujuk kepada tidak yang perbuatan guru yang disengaja atau secara spontan dengan maksud mengingatkan perhatian siswa selama belajar berlangsung. 5. Secara umum, variasi belajar adalah suatu cara yang membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi sehingga kegiatan pembelajaran senantiasa berjalan dengan dinamis, artinya selalu terjadi berbagai variasi dan inovasi. Variasi adalah kegiatan pembelajaran diperlukan karena adanya unsur kejenuhan dan kebosanan dalam diri manusia. Kemampuan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu A. Variasi dalam gaya belajar, B. Variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar, C. Variasi dalam interaksi antara guru dan siswa. Menurut Zulaiha, tujuan dari mengadakan variasi adalah kegiatan pembelajaran adalah A. Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar, B. Meningkatkan motivasi belajar siswa, C. Mengembangkan keingintahuan siswa terhadap hal-hal baru, D. Melayani gaya belajar siswa yang beragam-ragam, E. Meningkatkan keaktifan atau keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Prinsip dan variasi dalam mengajar. Mengadakan variasi berarti melakukan tindakan yang beraneka ragam, yang membuat sesuatu menjadi tidak monoton di dalam pembelajaran, sehingga dapat menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, serta membuat tingkat aktivitas siswa menjadi bertambah. Pendapat yang sama dikemukakan Uzair Usman bahwa mengadakan variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam situasi belajar, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Prinsip-prinsip penggunaan variasi. Yang pertama, tujuan. Tujuan variasi harus sejalan dan diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, fleksibel. Variasi stimulus yang dikembangkan harus bersifat luas dan tidak kaku. Yang ketiga, lancar dan berkesinambungan. Setiap variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus berjalan lancar. Yang keempat, wajar atau tidak dibuat-buat. Variasi stimulus dalam pembelajaran tidak dibuat-buat sehingga tidak terkesan seperti dipaksakan. Yang kelima, pengelola yang matang. Ada kalanya, jenis atau bentuk stimulus yang akan diterapkan dalam pembelajaran itu bersifat rumit dan kompleks, membutuhkan beberapa tenaga atau personil. Komponen variasi mengajar, yaitu yang pertama, variasi gaya mengajar itu meliputi variasi suara, gerakan anggota badan, variasi perpindahan posisi guru dalam kelas. Nah, jadi variasi dalam gaya mengajar ini ada sebagai berikut.
Yang pertama, variasi kayak suara. Suara guru dapat bervariasi dalam berintonasi, nada, volume, dan kecepatan. Yang kedua ada penekanan, focusing, untuk memfokuskan perhatian anak didik pada suatu aspek yang penting atau aspek kunci. Yang ketiga ada pemberian waktu, pausing, untuk menarik perhatian anak didik dapat dilakukan dengan mengubah yang bersuara menjadi sepi, dari suatu kegiatan menjadi tanpa kegiatan atau diam. Yang selanjutnya adalah kontak pandang. Bila guru berbicara atau berinteraksi dengan anak didik, sebaiknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas. Nah, selanjutnya ada gerakan anggota badan, gesturing. Variasi dalam mimik, gerakan kepala atau badan merupakan bagian yang penting dalam komunikasi. Selanjutnya ada perpindahan posisi. Perpindahan posisi ini dalam ruang kelas dapat membantu menarik perhatian anak didik. Nah, jadi perpindahan dari muka ke bagian belakang, dari sisi kiri ke kanan, atau antara anak didik dari belakang ke samping. Selanjutnya ada variasi media dan bahan ajaran. Yang pertama ada variasi media pandang. Penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai penggunaan alat dan bahan ajaran khusus untuk komunikasi seperti media cetak. Selanjutnya ada variasi media dengar. Pada umumnya, dalam proses belajar mengajar di kelas, suara guru adalah alat utama dalam komunikasi. Yang ketiga ada variasi media taktil. Keterampilan menggunakan variasi media dan bahan ajar adalah penggunaan media yang memberikan kesempatan anak didik untuk menyentuh dan memanipulasi benda atau bahan ajar. Selanjutnya adalah gaya mengajar. Menurut Abu Ahmadi, gaya mengajar adalah tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sementara menurut Syah Minat Zaini, gaya mengajar adalah gaya atau tindak tanduk guru sebagai pertanyaan kepribadiannya dalam menyampaikan bahan pelajarannya kepada siswa. Dari definisi pendapat para ahli, bisa ditarik kesimpulan bahwa variasi gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membiasakan bergerak bebas di dalam kelas. Hal ini berguna untuk menanamkan rasa dekat kepada siswa sambil mengontrol tingkah laku siswa. Yang kedua, jangan membiasakan menerangkan sambil menulis menghadap ke papan tulis. Ini dapat mengundang siswa untuk tidak memperhatikannya. Yang ketiga, jangan membiasakan menerangkan dengan arah pandang ke langit-langit, ke arah lantai, atau keluar. Akan tetapi arahkan pandangan menjelajah seluruh ke dalam ruangan kelas. Dan yang keempat adalah, bila ingin mengobservasi dalam ruangan, bergeraklah perlahan-lahan ke arah belakang dan dari belakang ke arah depan untuk mengetahui tingkah laku siswa.